Selamat sore Dek, perkenalkan nama saya Rosita Febrianti. Saya dari Prodi Dental Gizi tingkat 3A. Di sini saya akan mengadakan konseling gizi tentang asam urat. Izin bertanya, nama Ade siapa ya Dek? Nama saya Ayu Catherine, Mbak. Oh ya, sebentar ya saya catat dulu. Umurnya berapa ya? Usia Ade? 15 tahun, Mbak. 15 tahun. Ada yang bisa saya bantu deh? Begini, Mbak. Ya. Jadi akhir-akhir ini tuh saya sering kesemutan di bagian entah kaki, terus nyari di bagian lutut. Nah itu apa ya, Mbak? Oh, mungkin ada dari ciri-ciri yang ada jelaskan, mungkin ada terkena asam urat. Apakah Adek tahu itu asam urat Dek? Tidak tahu, Mbak. Apa asam urat? Ya, kakak akan menjelaskannya ya. Di sini kakak sudah ada menyediakan poster tentang asam urat. Nah, asam urat itu adalah penyakit yang disebabkan oleh tingginya kadar asam urat akibat gangguan metabolisme Adek dan dari makanan yang mengandung purin. Normalnya nilai asam urat bagi wanita 2,4 sampai 6 mg per dl. Adek, apakah Adek mengetahui penyebab-penyebab asam urat yang Adek rasakan? Tidak tahu, Mbak. Baiklah, saya akan menjelaskannya ya. Di dalam poster yang saya buat, penyebab asam urat adalah satu makanan yang berzat purin tinggi yang menyebabkan asam urat. Seperti jeroan hewan, apakah Adek pernah makan jeroan hewan? Seperti lemak-lemak? Pernah, Mbak, seperti makan daging, terus nasi merah. Ya, baiklah. Mungkin juga Adek pernah makan hidangan laut dan daging merah yang tadi Adek sebutkan, dari sapi, daging kambing. Nah, itu menyebabkan asam urat Adek. Yang kedua, mungkin Adek juga pernah terlalu banyak mengkonsumsi minuman dengan gula yang tinggi dan minuman beralkohol. Apakah Adek pernah minumnya? Minum beralkohol seperti apa ya, Mbak? Beralkohol seperti Fanta, Sprite, atau minuman bir itu. Pernah, Mbak. Minuman apa Dek kalau boleh? Seperti Fanta, Sprite, Coca-Cola. Nah, itu harus dikurangi ya Dek, karena itu bisa menyebabkan asam urat pada kondisi Dek. Nah, baiklah, selanjutnya mungkin Adek pernah menggunakan obat-obat dengan jenis tertentu seperti obat pengecer darah dan obat penghambat enzim dan obat kemoterapi. Apakah Adek pernah mengkonsumsinya? Tidak pernah, Mbak. Minum obat itu? Tidak pernah. Baiklah, itu bagus Dek. Yang ada juga yang menyebabkan asam uratnya tinggi. Yang pertama, memiliki riwayat penyakit asam urat pada anggota keluarga. Mungkin anggota keluarga ada yang terkena asam urat? Ada, Mbak. Dari kakak. Ayah. Ya, ya. Berarti ada keturunan itu Dek. Selanjutnya, gangguan metabolisme urin Adek itu menyebabkan asam urat tinggi. Yang selanjutnya, aktivitas kelebihan enzim. Yang selanjutnya, konsumsi obat tertentu dan dalam keadaan lapar. Apakah Adek mengerti penjelasan yang kakak jelaskan tadi? Saya sedikit mengerti, Mbak. Jadi bagaimana terjadinya asam urat itu ya? Baiklah, saya akan menjelaskan ya Dek. Iya. Asam urat terjadi jika kadar asam urat itu berlebihan yang dalam tubuh, ginjal tidak akan sanggup mengaturnya, sehingga kelebihan itu akan menumpuk pada jaringan tubuh Adek yang ada dalam tubuh Adek, dan dalam sendi Adek, dalam sendi tangan, kaki, dan sendi engsel. Otomatis ginjal juga akan mengalami gangguan, ginjal Adek mengalami gangguan. Kandungan asam urat yang tinggi menyebabkan nyeri dan sakit di persendian yang amat tinggi. Yang tadi saya sebutkan, sakit sendi di kaki, di tangan, di atau pagi saat bangun. Ketiga, sendi yang terkena asam urat terlihat bengkak, kemerahan, panas, dan nyeri luar biasa pada malam dan pagi hari, itu adalah asam urat yang tinggi. Sedangkan asam urat kesemutan dan linu itu asam urat biasa, dan nyeri terutama pada malam hari atau pagi hari saat bangun itu masih biasa, tapi menuju ke tinggi asam uratnya Dek. Apakah ada yang mengerti? Ini berarti Mbak? tanda dari saya ini, Mbak, saya ini kesemutan. Iya. Ini juga sedikit. Iya. Nah, terus nyeri tuh kadang di sini, Mbak. Tapi kalau terjadinya bengkak sampai
cukup lama. Iya. Ada juga cara mengatasinya deh kalau ada harus tahu. Yang pertama, misalnya melakukan pengobatan hingga kadar asam urat kembali normal itu dilakukan oleh para apoteker. Selanjutnya, kontrol makanan yang akan dimakan seperti makanan buahan, makanan sayuran, ada kontrol supaya asupan yang ada konsumsi untuk penyembuhan bisa sembuh deh. Selanjutnya ada juga harus banyak minum air putih. Dengan banyak minum air putih, kita dapat membantu membuang garam yang ada dalam tubuh sehingga penyakit yang ada dalam tubuh kita bisa ternetralisir. Adek, apakah adek mengetahui penyebab asam urat yang adek rasakan? Tidak tahu Mbak. Baiklah, saya akan menjelaskannya ya. Ya. Di dalam poster yang saya buat, penyebab asam urat adalah satu makanan yang berzat purin tinggi yang menyebabkan asam urat. Seperti jeroan hewan, apakah adek pernah makan jeroan hewan? Seperti lemak-lemak? Pernah Mbak, seperti makan daging, terus nasi merah. Ya, baiklah. Mungkin juga adek pernah makan hidangan laut dan daging merah yang tadi adek sebutkan, daging sapi, daging kambing. Itu menyebabkan asam urat dek. Yang kedua, mungkin adek juga pernah terlalu banyak mengkonsumsi minuman dengan gula yang tinggi dan minuman beralkohol. Apakah adek pernah minumnya? Minum alkohol seperti apa ya Mbak? Beralkohol seperti Fanta, Sprite, atau minuman bir itu. Pernah Mbak. Minuman apa dek kalau boleh? Seperti Fanta, Sprite, Coca-Cola. Itu harus dikurangi ya dek, karena itu bisa menyebabkan asam urat pada kondisi dia dek. Baiklah, selanjutnya mungkin ada pernah menggunakan obat-obat dengan jenis tertentu seperti obat pengecer darah dan obat penghambat enzim dan obat kemoterapi. Apakah ada pernah mengkonsumsinya? Tidak pernah. Minum obat itu? Tidak pernah. Ya, itu bagus dek. Yang ada juga yang menyebabkan asam uratnya tinggi. Yang pertama, memiliki riwayat penyakit asam urat pada anggota keluarga. Mungkin anggota keluarga ada yang terkena asam urat? Ada Mbak. Dari bapak, Ayah. iya ayah. Berarti ada keturunan cek itu dek. Selanjutnya gangguan metabolisme urin adek itu menyebabkan asam urat tinggi. Yang selanjutnya aktivitas kelebihan enzim. Yang selanjutnya konsumsi obat tertentu dan dalam keadaan lapar. Apakah adek mengerti penjelasan yang kakak jelaskan tadi? Saya sedikit mengerti Mbak. Jadi bagaimana terjadinya asam urat itu ya? Baiklah, saya akan menjelaskan ya dek. Iya. Asam urat terjadi jika kadar asam urat itu berlebihan yang dalam tubuh, ginjal tidak akan sanggup mengaturnya, sehingga kelebihan itu akan menumpuk pada jaringan tubuh adek yang ada dalam tubuh adek, dan dalam sendi adek, dalam sendi tangan, kaki, dan sendi engsel. Otomatis ginjal juga akan mengalami gangguan, ginjal adek mengalami gangguan. Kandungan asam urat yang tinggi menyebabkan nyeri dan sakit di persendian yang amat tinggi. Yang tadi saya sebutkan, sakit sendi di kaki, di tangan, di tangan sini deh. Baiklah. Selanjutnya, jika sudah sangat parah, penderita bisa sampai tidak bisa jalan. Kalau asam urat ada tinggi di kaki, di sini bisa. Jadi saya ini Mbak, yang terjadi asam urat pada saya ini tinggi apa biasa Mbak? Tergantung deh dalam gejalanya yang adek rasakan, seperti kalau ada kesemutan rino. Yang kedua, nyeri terutama pada malam hari atau pagi saat bangun. Ketiga, sendi yang terkena asam urat terlihat bengkak, kemerahan, panas, dan nyeri luar biasa pada malam dan pagi hari, itu adalah asam urat yang tinggi. Sedangkan asam urat kesemutan dan linu itu asam urat biasa, dan nyeri terutama pada malam hari atau pagi hari saat bangun itu masih biasa tapi menuju ke tinggi asam uratnya deh. Apakah kalian mengerti? Ini berarti Mbak? tanda dari saya ini Mbak, saya ini kesemutan, Iya. ini juga sedikit. Iya. Nah, terus nyeri tuh kadang di sini Mbak. Tapi kalau terjadinya bengkak sampai dan bengkak merah itu enggak. Cukup lama. Iya. Ada juga cara mengatasinya deh kalau
Adek harus tahu. Yang pertama, misalnya melakukan pengobatan hingga kadar asam urat kembali normal itu dilakukan oleh para apoteker dan para apa? Selanjutnya kontrol makanan yang akan dimakan seperti makanan buahan, makanan sayuran, ada kontrol supaya asupan yang ada konsumsi untuk penyembuhan bisa sembuh deh. Selanjutnya ada juga harus banyak minum air putih. Dengan banyak minum air putih, kita dapat membantu membuang garam yang ada dalam tubuh. Jadi gitu ya Mbak. Iya. Kan di situ kan ada katanya cara mengatasi dengan melakukan pengobatan. Iya. Nah, selain dengan minum obat kan ada yang tradisional gitu kan Mbak. Nah, seperti apa ya Mbak? Ya, baiklah. Ada juga minuman obat yang tradisional seperti obat tradisional asam urat yang tadi adik tanya. Seperti sirsa bisa dimakan langsung dan daunnya bisa digunakan juga jadi obat tradisional dan sirsanya bisa di jus deh. Dan adik konsumsi setiap hari, baik pagi, siang, sore, dan malam. Yang kedua ada juga daun salam dek. Dengan cara adik merebus 7 lembar daun salam sampai dia tinggal segelas dengan air 3 gelas sampai dia mendidih dan sisanya 1 gelas ya, baru adik konsumsi pada pagi hari dan sore hari. Ya. Jadi obat tradisional itu sirsak dengan daun salam ya? Iya, itu obat tradisional. Juga ada makanan yang ada hindari seperti lauk pauk seperti jeroan hati, ginjal, limpa, babat usus, paru dan otak. Itu karena mengandung lemak-lemak dan mengandung zat purin yang tinggi. Selanjutnya makanan lauk seperti udang, kerang, cumi, kepiting itu juga harus ada hindari karena itu mengandung kolesterol yang lebih tinggi sehingga menyebabkan asam urat. Selanjutnya makanan kaleng seperti kornet dan sarden. Selanjutnya daging telur, kaldu dan kuah daging yang kental. Itu harus ada hindari juga. Selanjutnya kacang-kacangan seperti kacang kedelai termasuk makanan olahan seperti tempe, tauco, oncom, susu kedelai, kacang tanah, kacang hijau itu juga harus ada. Jadi banyak ya Mbak? Iya, harus ada hindari. Apakah ada mengerti penjelasan dari Mbak? Ya Mbak, saya sudah tahu bahwa saya sepertinya mengalami gejala asam urat. Ya, berarti adik harus mengatur pola makan adik yang tadi kakak sebuti, makanan buah dan sayuran, dan menghindari makanan-makanan yang berlemak tinggi seperti jeroan, daging sapi merah dan yang lain-lain yang tadi saya kakak sebutkan. Ya, terima kasih adik atas waktunya. Iya Mbak. Ini Kak.